Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Mawal. Saya dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang peranan akuntansi biaya dalam sebuah organisasi. Nah, dari segi ilmu akuntansi terlebih dahulu. Ilmu akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada akuntansi manajemen, yang kedua ada akuntansi keuangan, yang ketiga ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi manajemen adalah untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Yang lebih jelasnya, akuntansi manajemen adalah membantu seorang manajer untuk menentukan kebijakan apa untuk kedepannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Kedua ada akuntansi keuangan. Jelas akuntansi keuangan untuk mengukur, mencatat transaksi bisnis serta menyampaikan atau menyajikan laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang ketiga adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Karena akuntansi biaya tidak dapat berdiri sendiri. Yang bila didiagramkan, akuntansi biaya adalah irisan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang guna untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Ada beberapa perbedaan utama akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama dari segi tujuan. Akuntansi manajemen memiliki tujuan mengambil keputusan, dan akuntansi keuangan bertujuan mengkomunikasikan posisi keuangan. Yang dari segi pemakaian utama, akuntansi manajemen menggunakan manajer internal, sedangkan akuntansi keuangan tentu menggunakan manajer atau pemakaian eksternal. Dan masih banyak lagi. Keputusan strategi dan akuntansi manajemen. Strategi, apa itu strategi? Strategi adalah menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen biaya strategis yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Nah, akuntansi manajemen dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Contohnya, siapa pelanggan terpenting kita, produk pengganti apa yang ada di pasar, apakah sumber daya terpenting kita, apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi itu, atau apakah perusahaan harus mencari dana tambahan. Akuntansi manajemen dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang selanjutnya, peranan akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strateginya. Pertama, manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkan menjadi tindakan. Seorang manajer memperoleh informasi dari seorang akuntansi manajemen untuk membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Yang ketiga, nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Jelas, seorang manajer atau dalam sebuah perusahaan, bagian yang terpenting adalah melayani seorang konsumen atau klien sehingga mereka dapat berlangganan ke perusahaan kita. Nah, faktor-faktor kunci keberhasilan. Dimensi kerja yang pelanggan harapkan yang merupakan kunci keberhasilan dari suatu perusahaan, yaitu yang pertama biaya dan efisiensi. Jelas, konsumen dari segi biaya dan efisiensi untuk membeli produk harus murah dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu kualitas tinggi tentunya. Yang ketiga adalah waktu. Waktu memiliki banyak komponen, terdiri dari waktu pengembangan, waktu tanggapan pelanggan,
ya, yang salah satunya waktu untuk pengiriman barang atau jasa pengiriman barang. Yang keempat adalah inovasi. Harus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Jadi perusahaan dapat berinovasi, dan inovasinya itu harus jangka panjang atau memikirkan masa depan atau visioner. Selanjutnya, sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan atau juga disebut planning, yaitu memilih tujuan, memprediksi hasil, memutuskan bagaimana pencapaian tujuan, dan lain-lain. Sedangkan pengendalian atau kontrol mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik ke organisasi. Nah, itu adalah sistem perencanaan dan pengendalian. Yang selanjutnya ada etika profesional dalam bekerja, dalam menjalankan suatu organisasi. Ada etika yang harus dipahami sehingga karyawan-karyawan dapat bekerja secara profesional. Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen sebagaimana dijabarkan oleh Institute of Management Accounting. Yang pertama kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas, dan yang keempat objektivitas. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.